Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami tentang menulis tujuan pembelajaran khusus. Apa sih tujuan dari pembelajaran khusus? Jadi tujuan pembelajaran khusus kerap juga disebut dengan istilah performance objective atau behavioral objective. Istilah performance objective diartikan sebagai pernyataan yang mendeskripsikan kemampuan spesifik yang akan dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan aktivitas pembelajaran. Kemampuan yang tertulis dalam tujuan pembelajaran harus mencerminkan hasil belajar yang dapat diamati dan juga dapat diukur. Selanjutnya itu ada klasifikasi tujuan pembelajaran, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kognitif. Kognitif itu berkaitan dengan nalar atau pola pikir yang mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, memadukan dan juga penilaian. Yang kedua itu ada afektif. Afektif ini berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, perilaku terhadap moral yang di dalamnya itu mencakup penerimaan, sambutan, penilaian, pengorganisasian, dan juga karakterisasinya. Yang ketiga itu ada psikomotorik. Psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan di mana melibatkan fungsi syaraf, otot, dan psikis yang mencakup kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan juga menciptakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat tujuan pembelajaran khusus. Pembelajaran khusus adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara khusus, artinya tersendiri, atau pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran tersendiri. Ada pun beberapa kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran khusus menurut Gibson. Yang pertama itu ada pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru yang mengetahui cara melakukan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kemampuan siswanya. Yang kedua itu ada pemahaman. Pemahaman ini merupakan kedalaman kognitif atau efektif yang dimiliki oleh individu tertentu. Contohnya seorang guru yang akan melakukan kegiatan pembelajaran haruslah memiliki pemahaman terhadap karakteristik dan kondisi dari peserta didiknya. Yang ketiga itu ada kemampuan. Kemampuan ini suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Contohnya kemampuan guru menciptakan alat peraga untuk memudahkan dalam memberikan pembelajaran khusus. Yang keempat itu ada nilai. Nilai ini perasaan suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologi telah menyatu dalam diri seseorang. Contohnya itu standar perilaku guru dalam pembelajaran khusus, apakah itu mengandung nilai kejujuran, rasa, dan observasi. Itu mengandung nilai kejujuran, rasa, dan demokrasi dan sebagainya. Yang kelima itu ada sikap. Sikap ini seperti perasaan senang atau tidak senang, atau suka atau tidak suka, atau mungkin reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya itu reaksi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus setelah diberikan materi pembelajaran dari pembimbingnya. Nah, yang keenam itu ada minat. Kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya minat siswa berkebutuhan khusus untuk mempelajari atau melakukan sesuatu. Sekian dari saya lanjutkan ke
pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis instruksional dan rumusan tujuan pembelajaran khusus. Pada proses ini, analisis instruksional yang telah dilakukan terhadap tujuan pembelajaran umum akan menghasilkan sub-sub kompetensi yang tersusun secara sistematis, dan sub-sub keterampilan tersebut merupakan serangkaian tujuan pembelajaran khusus. Jadi dia sebelum menjadi tujuan pembelajaran khusus, dia sebelumnya berbentuk tujuan pembelajaran umum. Dan hasil instruksional yang telah dilakukan pada tujuan pembelajaran ini menghasilkan serangkaian atau daftar tujuan pembelajaran khusus, yaitu yang pertama menghasilkan definisi. Diperlihatkan sejumlah definisi tentang artikel. Jadi mahasiswa harus bisa mendeskripsikan konsep artikel ilmiah tersebut sesuai dengan hasil kajian di artikel tersebut. Yang kedua, tentang penulisan artikel ilmiah. Mahasiswa harus mampu menjelaskan peran artikel yang ia baca dalam diseminasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, diperlihatkan contoh-contoh artikel ilmiah. Mahasiswa harus dapat mengidentifikasi komponen dan struktur yang ada di dalam artikel ini sesuai dengan hasil penelitian yang ada di artikel tersebut yang telah dilakukan. Yang keempat, diberikan buku teks tentang penulisan artikel ilmiah. Mahasiswa harus dapat menjelaskan prosedur atau tata caranya penulisan artikel ilmiah tersebut secara sistematis ataupun sistematik. Yang kelima, diperlihatkan beberapa contoh artikel ilmiah kepada mahasiswa dan dapat menulis bagian pendahuluan artikel ilmiahnya sesuai dengan hasil penelitian yang telah ia lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Ada komponen-komponen sistem pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dari proses belajar mengajar. Komponen pembelajaran ini terbagi atas yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik, subtopik, dan rinciannya. Yang ketiga itu ada strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalamnya sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, strategi pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua itu ada materi, yang ketiga itu ada siswa, keempat itu ada fasilitas, kelima itu ada waktu, dan keenam itu ada guru. Selanjutnya itu ada cara menentukan strategi pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari pemilihan yang tepat dari strategi pembelajaran. Maka kita harus memperhatikan beberapa faktor untuk memilih strategi pembelajaran. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembelajaran itu, yang pertama itu ada faktor tujuan, kedua ada faktor materi, ketiga ada faktor siswa, kelima ada faktor waktu dan guru. Selanjutnya itu ada media pembelajaran. Secara umum, media merupakan kata jamak dari medium, yang berarti perantara atau pengantar, atau bisa dapat kita artikan sebagai yang meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima itu ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini berkaitan dengan pengukuran tes untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambar siswa dan keefektifan proses pembelajaran. Kesimpulannya adalah tujuan pembelajaran khusus sangat penting untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Pendidik disarankan untuk merumuskan tujuan sesuai dengan prinsip SMART dan mengoptimalkan penggunaan media serta evaluasi untuk mendukung pembelajaran.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.